Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang karyawan, bagaimana bila di tempat kerja saya ada manipulasi data? Di situ sebenarnya saya bisa menghentikan kezaliman tersebut, namun ketika pemimpin saya bukan muslim, saya ingatkan secara berdua, beliau selalu mempunyai alasan. Apakah penghasilan saya halal? Pertama, perusahaan antum ini bergerak di bidang apa? Kalau di bidang yang sifatnya halal, kemudian terjadi manipulasi data, siapa yang melakukannya? Antum. Ya. Atau orang lain. Ya, kalau orang lain bukan antum, maka yang melakukannya dia yang dosa, Pak. Dan kewajiban antum adalah untuk mengingkarinya. Ya. Dan antum sudah mengingatkan itu kepada pemimpin, tapi dia selalu aja beralasan. Yang penting antum sudah sampaikan. Ya. Adapun gaji antum, kalau memang usahanya dalam bidang yang halal, ya halal. Kenapa Arab Saudi bukan negara khilafah, Ustadz? Di Arab Saudi, Saudi itu Pak, negara Islam yang paling luar biasa di zaman ini. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya negara yang melaksanakan hukum Islam hanya mereka. Yang menegakkan hukum had, potong tangan, kisos, ya, dan yang lainnya. Hanya mereka. Di negara Islam yang lainnya enggak. Tapi anehnya, banyak umat Islam yang benci banget sama Saudi. Dan berusaha mencari-cari kesalahan Saudi. Padahal kalau kita banding-bandingkan Saudi dengan negara yang Islam yang lain, ya jauh lebih baik Saudi, Pak. Masalah ada kekurangan-kekurangan yang ada di situ, ya pasti ada. Ya, makanya sistem di Saudi memang kerajaan, sahih. Tapi kata para ulama, kerajaan itu tidak bertabrakan dengan Islam. Kalau memang berdasarkan wasiat imam sebelumnya. Dan yang ada di Saudi itu adalah berdasarkan wasiat imam sebelumnya. Jadi imamnya sebelumnya berwasiat yang akan menjadi pemimpin selaku adalah fulan. Seperti halnya Abu Bakar berwasiat yang akan menjadi khalifah selaku Umar. Itu salah satu tata cara pengangkatan pemimpin dalam Islam. Ya, atau diangkat oleh Ahlul Hilli wal Aqd, sebuah lembaga yang berisi para ulama yang dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Ya, untuk memilih khalifah setelahnya siapa. Dan di Saudi ada Ahlul Hilli wal Aqd. Ya. Ini makanya kalau kita perhatikan negara Saudi itu paling baik sudah. Walaupun memang ada usaha-usaha menghancurkan Saudi, betul pasti itu Pak. Apalagi Amerika, Israel dan yang lainnya benci banget sama Saudi ini. Gimana caranya menghancurkan apa? Saudi. Cuma yang lucunya kenapa kaum muslimin ikut-ikutan gitu loh. Ya, membenci Saudi. Ya. Dan terkena apa? Programnya orang-orang kafir untuk menghancurkan Saudi. Ya. Mengenai Taliban, waduh. Gimana? Taliban tuh Pak, orang paling benci kepada sunnah Pak. Ulama-ulama ahlu sunnah dibunuhi sana tuh. Iya. Mereka orang-orang yang paling benci, bahkan Taliban mengatakan memerangi Wahabi itu jihad. Ya, teman-teman saya
yang di Afghanistan, yang di atas manhaj salaf satu persatu dibunuhi. Ya. Jangan mentereng sama ininya, Pak. Bagaimana hukum membicarakan kekurangan dan kelebihan seorang muslim dengan pemimpin teman sekantor untuk mencari solusi dalam menghentikan atau tidak, karena beliau rangkap posisi yang kemungkinan bertentangan dengan undang-undang. Hal seperti ini boleh dan tidak termasuk ghibah yang haram. Kenapa? Karena membicarakan seseorang, ya, karena tujuan untuk mencari solusi yang terbaik itu untuk kemaslahatan dan tujuan yang benar. Bukan tujuannya untuk menjelek-jelekan, sebatas menjelek-jelekan dia. Mendatangani petisi online terhadap kebijakan pemerintah. Kalau memang misalnya Pak, ya kita butuh banyak orang supaya pemerintah melihat kembali kebijakannya. Yang kemudian ternyata banyak yang tidak setuju, akhirnya pemerintah mengubahnya. Tapi secara online aja, bukan demo atau memberontak. Seperti ini silakan saja. Iya. Selama tidak mengucapkan kata-kata yang kasar dan yang lain, hanya sebatas itu sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Iya. Kalau memang itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimana wujud bakti kepada ayah yang telah meninggal, tapi semasa hidupnya nggak pernah sholat? Waduh, repot ini Pak. Karena orang yang nggak pernah sholat, ini keislamannya diragukan Pak. Banyak ulama mengatakan orang ini bukan lagi muslim. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana menanggapi pernyataan begini, jika kita tidak ikut dalam politik praktis nanti dikuasai musuh-musuh Allah Ustadz, orang yang benci Islam. Kita katakan akhi, kalau politiknya sesuai dengan politik syariat sih nggak masalah. Tapi kalau politiknya menghalalkan segala cara, ini yang susah. Antum lihat deh yang masuk politik itu, pasti tujuannya cari suara. Kalau udah tujuannya cari suara, nggak bakalan bisa pegang sunnah, Pak. Ente mau jadi pemimpin, terus ente tegas ini syirik, ini tauhid, gak bakalan kepilih. Wahabi ini hati-hati. Lihat, mereka yang masuk ke politik rata-rata apa, Pak? Mengorbankan agamanya dulu. Ya Allah. Orang-orang yang saya tak kenal dulu, mereka sangat keras terhadap bid'ah. Masuk politik sekarang apa? Boleh nggak apa-apa dulu. Yang penting dapat. Setelah dapat kursi, sibuk mikirin gimana caranya mempertahankan kursi. Terus aja seperti itu dipermainkan, Pak. Ya. Udah kita dakwah aja. Kita sampaikan umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, tauhid, syirik. Dahulu para nabi, ya, bagaimana menghadapi Namrud, Fir'aun, menghadapi tirani-tirani kafir yang luar biasa, sangat kejam sekali. Tapi mereka tetap terus berdakwah, ya. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah pasti membantu agama, menolong agama ini, Pak. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Sekarang kita ingin menegakkan agama Allah, tapi caranya kita menggadaikan agama Allah. Mana bisa?
Ya, udah kita sabar, antum sibukkan diri untuk mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, menghafal Quran dan yang lainnya, mendakwahkan orang kepada sunnah. Itu wallahi perkara yang termasuk jihad yang agung. Jihad dengan ilmu. Ya. Nah ini. Jadi kita tidak usah disibukkan sama was-was kayak ginian. Ketakutan kayak ginian. Tawakal sama Allah. Yakin. Kalau kita terus berpegang kepada agama Allah dan kita terus menolong agama Allah dengan cara mengkajinya, memahaminya, menyebarkannya, mengajak orang kepada kebaikan, Allah pasti akan adakan orang-orang yang hatinya ternyata mau membela agama ini. Dengan barokahnya dakwah, dengan keikhlasan kita dalam berdakwah dan yang lainnya. Nggak usah khawatir. Bismillah. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.